Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua El di channel Mereka Punya Cerita. Oke guys, di video kali ini gua mau cerita tentang apa yang gua baca di komentar TikTok tentang video yang isinya Habib Umar Al-Hafiz. Supaya nggak tahu Habib Umar Al-Hafiz, seorang Habib yang fenomenal, yang sangat terkenal di seluruh dunia. Jadi kemarin itu ada seorang warga TikTok yang komen tentang apa yang pernah beliau klaim. Beliau pernah mengklaim kalau beliau itu pernah melihat Nabi dalam kondisi terjaga atau bukan tidur. Memang ini hal yang sangat langka terjadi, sehingga banyak orang yang tidak sepakat dengan adanya kejadian ini gitu. Kalau misalnya lihat Nabi kondisi tidur, ya itu banyak yang mengalami ya. Sekitar gua ada yang pernah cerita mereka melihat Nabi tapi dengan kondisi sedang tidur gitu kan. Nah, ini sedang dalam pengajian, gue sempat review itu videonya waktu itu. Di tengah pengajian beliau itu terbelalak matanya melihat ada sosok yang datang, dan beliau itu mengatakan bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad datang ke majelis beliau. Itu kualitas videonya sih 240 kayaknya, jadi itu nggak terlalu clear videonya. Ya intinya si komentar itu dengan frontal mengatakan nggak pernah percaya dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Habib Umar, kalau beliau pernah bertemu dengan Habib gitu. Gue sih nggak tahu ya secara umum apa dia itu menghormati Habib, apakah enggak, karena memang masyarakat kita itu punya perbedaan menyikapi tentang status Habib gitu, keturunan Nabi Muhammad yang masih eksis sampai detik ini gitu. Mereka ada yang menolak adanya keturunan Habib, keturunan Nabi, karena berdasarkan bahwasanya keturunan yang asli itu nasabnya hanya bisa disalurkan dari ayah, bukan dari ibu gitu kan. Karena yang terjadi di lingkungan orang-orang Arab yang gua tahu, kebetulan tim kurma muda gua itu ada yang orang Arab, dia perempuan menikah dengan laki-laki non Arab. Nah, perempuan ini memiliki marga, kalau nggak Basalamah namanya, Basalamah di akhir namanya. Tapi karena dia nikah dengan orang non Arab, orang Indonesia pribumi, akhirnya anak itu tidak mewarisi nama Basalamah, guys. Otomatis terputus di ibunya. Nah, apakah mungkin ini yang menjadikan susah bagi orang pribumi ingin menikah dengan orang Arab? Gue nggak tahu. Yang jelas kayak langka gitu ya, melihat fenomena ada orang Arab menikah dengan non Arab gitu. Langka. Gue bilang langka ya, bukan susah tapi langka gitu. Iya, langka jadi susah ya. Gitulah. Tapi bagi orang Arab yang laki-laki menikah dengan orang non Arab perempuan, itu dia masih bisa menurunkan marganya ke anaknya itu gitu. Seperti yang terjadi dengan siapa itu artis yang menikah dengan Habib juga, gua nggak apa namanya sih sayangnya, Kartika Putri dengan suaminya itu kan anaknya nanti mewarisi nama dari bapaknya, dan kemungkinan dia menjadi zuriyah Nabi juga, keturunan juga yang akan menyandang nama Habib gitu kan. Nah, itu adalah teori yang dipegang oleh orang-orang yang menolak adanya keturunan Nabi. Tapi bagi mereka yang memegang bahwasanya tetap ada keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ini berdasarkan dalil juga, bukan semata-mata karena hawa nafsu mereka ingin tetap dianggap eksis ya. Itu ada dalilnya, sedikit gua kutip, bahwasanya Fatimah itu adalah bagian dari Nabi Muhammad. Jadi
Oleh karena itu ulama sepakat bahwasanya pengkhususan dari Fatimah Zahra itu keturunan beliau ke bawah itu Sayyidina Husain Hasan yang memiliki anak dan cucu seterusnya itu tetap dianggap cucu daripada Nabi. Nasabnya tersambung dari Fatimah Zahra, bukan wanita lain yang setelah generasi beliau gitu kan. Gue nggak terlalu ngebahas banyak tentang perbedaan pendapat apakah ada Habib apakah nggak ada Habib, karena itu sudah dibahas dengan mereka, para dai, para kiai, para ulama, para syekh yang lebih kompeten. Gue sih cuman abal-abal lah, gue cuma pengen cerita apa yang ada di internet aja yang menarik buat gue bawain. Gue dapet nasihat dari teman gue, beliau pencinta Habib, tapi beliau tetap sadar kalau misalnya Habib itu punya banyak karakter. Ada beberapa karakter, ada yang tegas, ada yang kasar, dianggap kasar ya, bukan gua, tapi publik menganggap beliau tuh kasar, ada menganggap beliau tuh tegas, ada menganggap beliau itu lembut, santun, ya segala macam lah. Dengan semua jenis habaib itu, dengan karakternya sebagai seorang muslim, kita ya minimal kita tetap respect, kita tetap hormat meskipun kita tidak sepakat dengan sepak terjang beliau. Ya itu sih nasihat terbaik lah ya, dan sepertinya itu nggak hanya disikapkan hanya kepada Habib ya, tapi kepada seluruh umat muslim terutama. Ya sebagai sesama muslim kita jangan ada hate speech lah, jadi nasihat-nasihat yang baik lah ya, jangan sampai dengan karya-karya yang buruk gitu kan, nanti karena akan mengakibatkan hal-hal yang buruk setelahnya. Oke guys, gitu aja video kali ini, singkat aja cerita tentang orang yang frontal menolak Habib Umar bin Hafiz. Gue nggak tahu dia tuh ngatain beliau sesat atau enggak, yang jelas dia frontal. Gue lupa nge-SS dan video sudah terlanjur ketiban-tiban yang baru, akhirnya gue nggak bisa buktiin secara otentik, tapi ini bukan fitnah, ini bukan rekayasa, ini apa adanya. Gue baca bener, cuman gue lupa keseluruhannya, tapi garis besarnya adalah dia frontal menolak pengalaman Habib Umar. Oke, gitu dulu video kali ini, nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.